Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube ini. Kali ini aku akan mengulas sebuah buku non-fiksi yang membahas tentang toxic relationship. Dan bukunya berjudul ini, Toxic Relationship, dari Diana Mayorita. Gimana menurutku soal buku ini? Tetap tonton videonya sampai habis. Buku ini dikirimin langsung sama penulisnya, jadi terima kasih Mbak Diana Mayorita, atau bisa dicek Instagramnya di Celoteh Yori. Nah, buku ini sebenarnya udah bikin aku tertarik karena ada kebutuhan personal gitu untuk membaca buku ini. Tapi aku kayak masih ragu sampai akhirnya buku ini dikirimkan. Jadi aku pasti akan membacanya. Buku ini diterbitkan oleh EA Books yang termasuk buku Mojok Group, dan di sini kalian bisa baca subjudulnya adalah Bagaimana Sindrom Gadis Baik Menjebakmu Dalam Hubungan yang Tidak Baik. Jadi secara judul topik itu menarik banget karena kayak toxic itu adalah satu kata yang overheard, sering banget kita dengar sampai kayak kita capek semua dianggap toxic. Dan buku ini hadir terutama membahas soal relationship. Menurutku jadi kayak sebuah penyegaran gitu, karena akhirnya ada yang membuat bukunya. Meskipun sebenarnya ada sih beberapa buku yang lain, tapi menurutku ini yang paling menarik gitu. Jadi bisa lebih paham secara lebih utuh gitu daripada memahami toxic relationship dari kumpulan-kumpulan utas atau pembahasan singkat yang ada di internet gitu. Oke, kita masuk aja ke pembahasannya. Buku ini secara singkat membahas apa sih sebenarnya toxic relationship itu, terus akar masalahnya di mana, dan juga membahas cara mengatasinya. Jadi kurasa buku ini akan cocok banget dibaca kalau misalnya kamu sedang terjebak dengan hubungan toksik. Yang kedua, kamu sebenarnya udah lepas dari hubungan toksik dan ingin lebih memahami dirimu sehingga tidak terjebak lagi gitu ya, atau memahami diri untuk lebih kenal sama diri sendiri gitu, dan lebih memahami kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Terus yang ketiga adalah buat kamu yang penasaran aja gitu sama topik ini, bisa banget buat baca ini. Kalau untuk aku sendiri sih, aku lebih yang kedua ya. Jadi aku pernah ada di toxic relationship tapi kayak udah lama gitu. Aku lebih ingin memahami diri gitu sih. Gimana cara memahami dirinya nanti akan aku ceritakan ya di bagian akhir. Tapi sebelum itu aku akan bahas dari daftar isinya dulu. Buku ini terdiri dari 6 bagian utama. Jadi bagian awalnya itu kita akan dipahamkan tentang kekerasan. Sebenarnya kekerasan itu seperti apa gitu. Terus nanti akhirnya bagaimana hubungan toksik itu bisa muncul dan kenapa kita bisa bertahan dengan itu. Jadi itu pembahasan awalnya. Terus bab yang kedua itu ada membahas tentang hubungan codependent. Secara singkat, hubungan codependent ini adalah hubungan yang menempatkan kebutuhan orang lain lebih dulu gitu daripada kebutuhan diri sendiri. Aku sempat ngebahas soal ini sama juga dari buku ini di Instagram TV-ku. Jadi kalian bisa cek aja di Instagramnya untuk pembahasan lebih panjang gitu ya. Terus bab yang ketiga itu membahas soal hubungan ambivalensi. Ambivalensi kalau secara awam aku memahaminya ya kayak hubungan yang tidak konsisten, gak jelas gitu antar satu sama lain maunya apa. Cuma kalian bisa lebih dalam memahaminya lewat buku ini, oke? Terus bab yang keempat itu adalah berhubungan dengan orang yang manipulatif. Itu sulit. Aku tidak pernah sih berhubungan secara romantis yang pacaran itu dengan orang yang manipulatif. Tapi kalau berteman, yes, sekali dua kali pernah ketemu lah ya. Terus yang kelima membahas tentang cinta obsesif itu seperti apa,
Dan menurutku ini juga menarik karena apa ya, buku ini tuh menjadi penting karena semua orang pasti menjalani hubungan romantis, dan aku ngerasa ada makna-makna atau pemahaman-pemahaman romantis yang keliru gitu di kehidupan bermasyarakat ini. Kayak misalnya aku juga sering gitu mendengar temanku bilang bahwa ketika pacarnya ngomelin dia itu bentuk romantis, kalau pacarnya mukulin dia itu bentuk romantis. Jadi kayak ada pemahaman romantis yang keliru gitu, dan di sini juga sempat dibahas itu. Jadi menurutku buku ini harus dibaca semua orang. Terus untuk bab yang terakhir itu lebih kayak kesimpulannya aja. Nah, kira-kira itulah ya gambaran isi dari buku ini. Dari segi pembahasannya sebenarnya buku ini tuh hanya di kulitnya aja, jadi kurang mendalam. Tapi buat aku yang nggak ngerti psikologi, itu udah banyak banget ilmu dan istilah baru yang aku ketahui. Jadi makanya kadang aku masih kayak perlu baca lagi untuk mengingat ambivalensi itu yang seperti apa, bagaimana cara mengatasinya. Jadi kayak harus baca lagi. Aku paling ingat sih hubungan kodependensi karena itu yang berkaitan sama aku. Meskipun begitu tetap dapat pemahaman toxic relationship-nya, dan apa ya, secara garis besar tuh ternyata toxic relationship itu dipengaruhi oleh kontrol dan power, dan nanti macam-macam power dan kontrolnya itu dijelaskan lah di kalau hubungan kodependensi itu seperti apa, di hubungan ambivalensi itu seperti apa, cinta obsesif, dan tadi ada yang harus berpasangan dengan orang yang manipulatif itu seperti apa. Jadi kayak nggak langsung asal ngecap itu toksik, ini toksik, tapi benar-benar bisa memahami apa itu sebenarnya dan klasifikasinya gitu. Jadi kita bisa memahami bagaimana cara mengatasinya, karena nggak semuanya bisa langsung kita cap toksik, dan nggak semuanya punya solusi yang sama, karena ternyata semuanya itu punya masing-masing atau kasus-kasus yang berbeda gitu. Aku tahu dari buku ini, jadi harus banget sih dibaca. Terus menurutku yang paling penting juga, buku ini itu harus dibaca siapa saja, bahkan sedari dia remaja. Di sini ditulis kalau buku ini tuh udah bisa dibaca buat kamu yang berusia 15 tahun gitu di sini. Dan menurutku tuh bagus. Karena aku ngebayanginnya kalau misalnya aku baca buku ini sejak remaja, aku nggak akan terjebak pada hubungan-hubungan yang bodoh gitu. Karena aku tahu mana hubungan yang seharusnya dijaga dan tidak dijaga gitu. Jadi buat kamu yang masih remaja di atas 15 tahun, kamu boleh membaca buku ini. Sedikit cerita, aku pernah terjebak di hubungan toxic relationship itu di tahun 2015-2016, tapi karena udah saking lamanya aku udah nggak inget berapa lama hubungan itu berjalan. Dari sisi power dan kontrolnya adalah dari sisi ekonomi. Cuma kalau di sini kan dibahasnya kalau sisi ekonomi itu biasanya terjadi ketika yang memiliki power itu yang punya duit. Tapi kayaknya dalam kasusku itu malah sebaliknya. Jadi yang minta duit itu yang punya power. Bodoh emang. Tapi karena aku baca buku ini, justru aku nggak mengingat-ingat kasus yang udah lama, cerita yang udah lama. Tapi aku lebih fokus sama kenapa sih aku bisa terjebak di situ. Jadi aku lebih kenal sama diriku sendiri dan bisa lebih nggak dendam juga sama dia. Jadi bisa fokuslah sama apa yang harus aku perbaiki. Karena ternyata meskipun aku sudah menikah sekarang, aku sudah ada di hubungan yang jauh lebih baik, tapi aku ngerasa ada sisi negatif yang masih nempel. Kayak misalnya ternyata aku lebih ke codependent gitu, selalu menempatkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhanku sendiri, sehingga aku selalu mencari orang-orang yang membutuhkanku gitu. Sehingga ujung-ujungnya hubungan yang sering terjalin adalah hubungan yang akhirnya aku dimanfaatin. Terlalu polos gitu anaknya. Ternyata buku ini justru membuat aku lebih memahami diriku sendiri daripada mengingat-ingat betapa memuakkannya hubungan yang aku pernah jalani dahulu kala. Jadi aku ngerasa bersyukur membaca buku ini. Nah, karena aku tadi bilang buku ini tuh nggak terlalu mendalam, ada beberapa kalimat yang menurutku, aku jadi penasaran karena aku butuh
elaborasi lagi gitu dari kalimat itu. Misalnya nih ya, di bagian hubungan codependent di sini ya, dijelaskan kan kalau misalnya kenapa sih kamu bisa menjadi orang yang codependent gitu. Ternyata salah satu sebabnya juga pola asuh dan lain sebagainya. Ada tipe kelekatan juga gitu. Nah, di sini ada satu kalimat yang membahas soal anak yang mengembangkan tipe kelekatan ini, yaitu kelekatan menghindar, akan memiliki penghargaan diri yang tinggi dan cenderung memandang orang lain negatif. Dan itu menurutku menarik gitu. Aku kayak penasaran kenapa modelnya bisa jadi kayak gitu, kenapa kita bisa melihat orang lain negatif. Aku pengen tahu lebih dalam dan sayangnya nggak ada di sini. Jadi mungkin aku menanti buku-buku Mbak Yori yang lebih dalam lagi. Aku pengen baca untuk bisa lebih kenal sama aku sendiri. Gitu. Itu aja sih sebenarnya catatan dari aku. Hal-hal yang aku suka banget, sama ada sedikit catatan yang membuat aku ngerasa kurang puas gitu. Mungkin ada satu tambahan lagi yang harus aku tambahkan gitu. Ini yang menarik juga. Di sini tuh banyak banget kayak kolom-kolom gitu yang bisa kita isi sehingga kita bisa lebih mengenal diri kita, bisa menilai diri kita. Sebenarnya kita ada di posisi yang mana gitu. Jadi menurutku itu tambahan yang menarik dari buku ini. Itu aja yang pengen aku bahas dari Toxic Relationship ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal buku ini, bisa tanya di kolom komentar di bawah. Dan biar kalian gak tersesat dan beli buku bajakan, aku sudah kasih link di mana kamu bisa membeli buku ini ya di description box. Ini tidak sponsor, tapi aku hanya ingin memastikan kamu membeli buku yang original untuk mendukung industri literasi gitu ya. Karena kalau misalnya kamu beli buku bajakan, kamu hanya menguntungkan pembajaknya, tidak menguntungkan industri, tidak menguntungkan penulis, tidak menguntungkan siapa-siapa, menguntungkan maling. Oke, itu aja yang pengen aku bahas di video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen buku-buku yang serupa, kalian juga bisa kasih tahu aku. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.